Kita lanjutkan amaliyah pagi setiap pagi. Ayo Mas, ditempel. Ya. Ayo. Ya, saya ditempel. Akan ditempel disesuaikan masing-masing. Yang sudah ini yang sudah kembali gantian dari ya. Nah, enggak ya. Bingung ya, biasa saja ada tamu ya. Beran bingung apa itu ada kelas kita gitu ya. Kelas ini loh. Alhamdulillah Mas Faiz juga bahagia ya. Oke, kemudian Mas Alvin juga senang. Tinggal Mas. Oh sudah, saya coba sih. Tulisannya kecil sekali ya. Saya semangat ya. Ternyata dia semangat juga meskipun hari ini ada insiden, tapi tetap semangat ya Mas ya. Ambil nafas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, sekali lagi. Mas Alvin juga bisa mengikutinya. Buang melalui mulut ya, rasakan ya tubuh kalian, darah kalian, dengarkan bunyi suara yang kalian dengar. Rasakan nikmati
membedakan dengan hewan ovipar tadi? Mempunyai kelenjar susu. Mempunyai kelenjar susu. Sebelah mananya? Sebelah mananya? Oh, yang ini ya. Yang masih kedua Sen? Nanti kamu salah ya, daerah situ ya. Yang kalau yang ini ya. Nah, kemudian selain punya kelenjar susu apa lagi nah? Memiliki, tahu kan yang mana telinganya? Nah, jangan sampai salah ya. Nanti takutnya bilang telinga tapi yang ditunjuk salah ya. Oke. Yang ketiga, gambar yang ketiga yakni hewan ovovivipar. Ini kombinasi. Dia dapat bertelur, dia juga dapat beranak atau melahirkan. Betul sekali. Coba masuki. Dan biasa teman-teman tadi yang gambar itu. Hewan apa di situ? Ada hewan apa? Hiu dan bunglon. Pernah lihat keduanya? Oh, satunya tidak pernah ya. Baru melihat tapi berupa gambar ya. Ya. Nanti lain waktu semoga kita dapat. Oke, agak di sana. Biar kalian cuma kelihatan. Jangan sampai nanti. Boleh biar begitu. Kelihatan ya? Coba ambil posisi yang sekiranya kalian bisa melihat ke layar. Layar laptop ya. Apa namanya? Dari gua. Ambil satu Mbak ya. Enggak. Coba nama siapa di situ? Oh, Faiz. Ya, Faiz yang pertama. Ambil satu pertanyaan Mas Faiz. Ya, yuk Mbak dia nggak tahu ya. Kan ditutup. Oke, coba kasihkan Bu Anis. Biar saya bacakan atau kamu mau baca sendiri. Nah, berarti kamu harusnya menjawab pertanyaan dari Bu Anis. Berarti ya. Siap ya Mas Faiz ya? Nah, yang lainnya nanti praktekkan. Ya, harus praktekkan menjawab pertanyaan ya. Yang lainnya dikunci dulu, nanti kalau dikasih kesempatan sama Mbak Adis dulu ya. Mas Faiz siap ya? Oke, yang pertama, ciri vivipar atau hewan melahirkan adalah proses melahirkan atau mengandung. Ya, tepuk tangan buat Mas Faiz. Ya, pintar sekali ya. Ternyata lengkap ya menjawabnya. Berikutnya Mas Faiz akan kasih kesempatan mengambil daftar nama yang mau dikasih hadiah pertanyaan sama Mbak. Oke, jadi silakan dibuka siapa namanya. Luki. Luki. Selamat Mas Luki. Ya, selamat Mas Luki. Ambil kartu pertanyaannya Mas Luki. Ya, yang mana tadi Mas? Ini ya. Nah, biar tidak double nanti Mas Luki dapat double hadiah pertanyaannya. Oh iya, milih yang bawah boleh. Mau baca sendiri? Oh, boten. Bu Ani saja. Atau ada yang mau membacakan? Yang lainnya menyimak ya. Siapa tahu nanti
Iya, yang tadi. Sekarang Arvin sama Arvin sebelah sini. Sini nak, salahnya sini. Sebelah sini nak. Seru. Coba halo. Nomor 3. Yang samping ke Mas Iki, Mas ini aja yang tulis. Waalaikumsalam. Kita berlatih ya, jangan malu, masa sampai tiap hari malu sama Bu Anis ya, masa kemarin masih malu, kalau hari ini masih malu, presentasi berikutnya harus lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, suaranya harus bisa terdengar oleh seluruh audiens atau penonton yang ada di dalam ruangan kelas. Kemudian jika ada satu yang presentasi, maka kelompok lain ya, di antara jari 1 sampai 5 diri kalian jarinya ada berapa, pemahaman kalian sampai berapa. Oke, hitungan ketiga nanti langsung ini tangannya ke depan ya. Pemahaman kalian tentang vivipar, ovipar dan ovovivipar itu sejauh mana menurut kalian? Aku itu berarti wes paham sekali Bu, paham semuanya, berarti 5. Kalau masih ada yang belum paham ya, masih hanya cukup paham, berarti 4 dan seterusnya. Oke, siap? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo Vin, jangan ragu-ragu Vin. Loh kamu mana? Ayo yang percaya diri, saya ulang. Yang percaya diri, mau sedikit kami ini lalu pengen ngelak kelihatan Bu Ani. Ya. Nah ya. Enggak apa-apa ditahan sedikit. Kenapa sih? Harus sarapan dulu besok ya. Sebelum berangkat sarapan dulu. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang berapa? Alvin berapa Vin? 4 ya. Yang masih 2, yang masih 1, 3 dan seterusnya dibaca lagi, dibuka lagi. Jadi kamu punya handphone kan? Ya, punya handphone interaktif. Jadi vivipar, ovovivipar dan ovipar, kalian bisa membuat hasil karya. Boleh poster kayak punyanya Bu Anis atau yang ada di kelas ya. Boleh berupa narasi ya. Boleh berupa tulisan. Boleh hasil karya yang lain, infografis, gambar, atau berupa apa? Gambar yang ditempel. Boleh, kreasi kalian boleh ya. Masing-masing boleh berbeda. Yang penting menjelaskan tentang apa, Is? Perkembangbiakan hewan. Ada yang perlu ditanyakan tentang tugasnya? Ada yang ditanyakan? Tugasnya dikumpulkan kapan? 3 hari lagi, tidak besok ya. Jadi hari setelah masuk itu berarti setelah libur. Hari Kamis ya. Nah, hari Rabu kan kita libur kan? Libur ada pemilu. Berdoa dulu ya. Doa sebelum makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Gimana pas saya tadi masih ada kurangnya karena ya tidak beberapa faktor, ada yang tak terduga ya, kadang-kadang kita sudah siapkan karena ada yang amis, ada yang kurang dan lain sebagainya. Diluaskan tadi hasil pengamatan, hasil yang saya rasakan setelah menerapkan apa yang sudah saya rencanakan, ternyata ketika presentasi anak-anak masih kurang percaya diri ya. Kita berarti harus tumbuhkan rasa percaya diri. Itu tidak harus di depan kelas saja, mungkin dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ketika
cenderungnya seperti kita gitu ya, malu-malu ini, terus kemudian juga yang lainnya cenderungnya masih fokus dengan, karena ada yang belum selesai itu mereka masih fokus dengan tugasnya, jadi tidak menyimak temannya yang presentasi. Itu kan harus dibudayakan toleransi ya, toleransi memahami bahwa ketika ada teman atau siapapun yang berbicara tidak harus diperhatikan. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ini untuk kegiatan yang di luar tadi Bu, itu kan kalau kita tidak pandai-pandai manajemen anak ya, kadang itu pasti mereka akan di luar ya, kita tidak dapat menjangkau. Ada yang lari ke arah sana, mungkin nanti perlu saya perbaikan lagi, refleksi lagi bahwa mungkin harus dipandu kayaknya. Jalannya mungkin dari arah sini ke arah sana. Tadi mungkin institusi saya masih hanya amati yang di luar gitu saja. Jadi ada yang ke arah sana dan ke arah sana. Padahal saya harus memantau ada yang ini, jadi agak susah memantau. Jadi berikutnya ya step-stepnya yang harus saya bicarakan. Jadi semuanya bisa terawasi ya. Takutnya nanti ya di luar dugaan yang kadang itu ada anak yang ambil mengamati hewan, tapi hewannya juga ya. Kalau ada apa-apa kan juga ya harus ada resiko. Pembelajaran memanfaatkan lingkungan yang resiko ya sangat bagus. Makanya juga masih belajar ya. Senang kalau dia harus di jalan terus di luar langsung ya kesana. Itu agak susah ya ternyata yang